Anak-anak, sekarang kita lanjut ke hukum dasar kimia yang kedua. Yang kedua itu adalah hukum perbandingan tetap atau hukum proof. Hukum perbandingan tetap ini saya mulai dengan misalnya saya punya H2O. Coba kalian masih ingat gak kalau misalnya saya punya molekul H2O, dia tersusun dari unsur apa saja? Kalau misalnya H2O, maka dia tersusun dari unsur H dengan unsur O. Ketika misalnya saya punya unsur atau senyawa NaCl, maka dia tersusun atas unsur Na dan unsur Cl. Kalau misalnya saya punya senyawa H2SO4, maka senyawa ini tersusun dari unsur H, unsur S, dan unsur O. Kenapa saya menjelaskan ini terlebih dahulu? Karena di hukum dasar kimia yang kedua ini berkaitan dengan unsur penyusun senyawa tersebut. Bunyinya dari hukum perbandingan tetap adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah tetap. Nah, jadi ketika saya punya molekul H2O, perbandingan antara unsur H dengan unsur O-nya itu sama. Mau itu H2O-nya misalnya punya si A atau H2O-nya punya si B, atau enggak misalnya saya punya air yang dari Bandung sama air yang ada di Bogor, itu penyusun unsur H dengan O-nya itu tetap tidak berubah. Jadi kalau misalnya saya di sini punya 3 jenis air A misalnya dia masanya 450 gram, air B misalnya masanya sebesar 600 gram, dan air C misalnya masanya hanya 200 gram. Ya. Maka penyusunnya itu antara di sini 450 gram di sini, maka berapakah unsur H, berapakah unsur O, ya kan? Begitupun dengan 600 gram di gelas yang kedua, berapa unsur H-nya, berapa unsur O-nya. Di sini pun sama. Nah, cara cari taunya gimana perbandingan unsur H dengan unsur O? Oke, nah sekarang unsur H dengan unsur O itu memiliki perbandingan yang tetap. Perbandingannya itu adalah 1:8. Nah, dari mana perbandingan 1:8 ini diperoleh? Nah, perbandingannya itu diperoleh nanti kalian akan tahu sendiri ketika kalian sudah mempelajari stoichiometry. Nah, untuk sekarang ketika kalian mempelajari hukum dasar kimia, kalian akan diberikan perbandingannya secara langsung. Jadi misalnya perbandingan unsur H2O 1:8, soalnya udah seperti itu. Misalnya saya punya N2O5, maka perbandingan N sama O-nya udah dikasih ya. Untuk asal mulanya nanti akan dijelaskan di stoichiometry. Oke. Jika unsur H dengan unsur O perbandingan unsurnya adalah dalam H2O 1:8, maka ketika kita punya 450 gram molekul air, maka kita bisa menghitung berapa unsur H-nya, berapa unsur O-nya. Kalian harus ingat, ketika saya punya H2 ditambah O2 menjadi H2O, di sini ada unsur H berbanding unsur O, maka dia ngebentuk H2O. Ketika H-nya itu 1 berbanding O-nya 8, maka H2O itu adalah sama, pakai hukum kekekalan massa yang sebelumnya, massa sebelum dan sudah reaksi sama. Maka di sini H2O perbandingannya adalah 1 ditambah 89. Ya. Jadi ketika saya punya 450 gram air, maka berapakah banyak unsur H? Berarti H2O-nya itu 450 gram. Maka banyaknya unsur H di sini. Kalian tinggal lihat H itu 1 di sini ya. Jadi 1 per H2O-nya 9. 1/9 dikali 450 gram. Maka masanya sebesar 50 gram. Kalau unsur O, berarti kalian tinggal lihat O-nya di sini 8. Berarti 8/9 dikali 450
gram. Maka jawabannya ini dapat 50 kali 8, 400 gram. Jadi di dalam 450 gram air yang ada di sini, hidrogennya ada 50 gram, oksigennya ada 400 gram. Paham? Oke, sekarang lanjutkan ngerjain yang 600 gram. Gimana kalau saya punya 600 gram air? Pakai cara yang sama. Berarti kalian tinggal unsur H. Karena unsur H itu di sini 1 perbandingannya, berarti 1/9 dikali 600. Kalau unsur O berarti sama lagi, oksigen 8, berarti 8/9 dikali 600. Ya, nanti tinggal dihitung di rumah. Nah, kalau misalnya di sini H dengan O dan H2O, saya akan memvariasikan beberapa massa H dengan O. Kalau misalnya di sini hidrogennya jumlahnya 1 gram, maka massa oksigennya itu harus 8 gram. Ya, maka di sini akan menghasilkan H2O sebanyak 9 gram. Kalau misalnya di sini saya punya 2 gram hidrogen, maka oksigennya akan otomatis sebanyak 16 gram. Karena kan 1 berbanding 8. Jadi ketika di sini 2, maka otomatis di oksigennya harus 16, 8 kali 2. Dan di H2O-nya pasti menghasilkan 18 gram. Gimana kalau misalnya saya buat 2 gram hidrogen, oksigennya tuh enggak 8, tapi saya buat misalnya tetap 8 gram, enggak 16. Kan tadi aturannya ketika kita punya 2 gram hidrogen, maka oksigen yang tercampur harus 8 gram. Tapi di sini kondisinya hidrogen sebanyak 2 gram saya campur dengan 8 gram oksigen. Nah, kalau seperti ini berapa banyak air yang dihasilkan? Nah, gimana coba? Nah, kalau kayak gini kalian lihat di sini 2 gram, berarti ini yang harusnya 1/8 kan? Berarti di sini dia akan sisa. Maka di sini akan menghasilkan 9 gram H2O ditambah dengan di sini sisanya berapa? Harusnya 1 kan? Di sini sedangkan saya menyediakan 2. Berarti di sini akan tersisa 1 gram unsur H. Kalau misalnya saya punya 1 gram H2H, harusnya kan di sini 8. Misalnya saya kombinasikan dengan 9 gram oksigen. Maka H2O kombinasikan apa? Nah, 1 dengan 9 harusnya 18. Berarti di sini akan terhasilkan 9 gram H2O ditambah ada kelebihan 1 gram di oksigen. Maka ditambah 1 gram oksigen. Paham? Oke, gimana kalau misalnya di sini saya tulis 2 gram? Ya, harusnya kan kalau 2 gram dengan 16 gram atau ya kan? Perbandingannya 1/8. Ketika saya tulis di sini 2 gram dan di sini saya tulis 9 gram. Nah, kalau seperti ini gimana? Ini kan 1 8, 2 9, otomatis ini lebih 1. Benar nggak? Lebih 1 gram. Ketika 9 gram juga lebih 1 gram. Nah, kalau seperti ini gimana? Apakah boleh ditulis akan menghasilkan 9 gram H2O ditambah dengan 1 gram H ditambah dengan 1 gram O? Apakah seperti ini? Jawabannya tidak. Jadi kalau misalnya hukum perbandingan tetap, ketika ada sisa itu tidak boleh dari dua-dua unsur tersebut. Jadi hanya boleh sisa hanya berasal dari salah satu unsur saja. Apakah itu unsur H atau unsur O. Ketika ada sisa dua-duanya, maka tidak boleh seperti ini. Caranya gimana? Oke, sekarang saya jelaskan caranya. Oke, tadi saya punya soal ketika H-nya 2, O-nya 9, H2O itu ketika kalian menjawab 9 gram H2O ditambah 1 gram hidrogen dan 1 gram oksigen, ini salah kan? Nah, ini kan lebih nih, lebih 1 gram. Yang ini juga lebih 1 gram. Lalu harusnya gimana? Oke, sekarang saya buat
ramalan. Ramalan 1. Saya bilang kalau di hukum kelipatan hukum perbandingan tetap di sini ini harus coba-coba ya. Jadi di sini kita ramalin. Kalau ramalin pertama itu adalah ini ketika membentuk H2O unsur H-nya habis. Unsur H habis. Kalau unsur H habis ya, berarti unsur H yang kepake sebanyak 2 gram. Ya. Maka kalian tinggal cari berapa unsur O. Kita tahu H berbanding O berbanding H2O adalah 1 berbanding 8 berbanding 9. Jadi ketika unsur H-nya sebanyak 2 gram, maka oksigennya yang kebentuk harusnya berapa? 8/1 dikali 2. Berarti harusnya 16 gram oksigen. Ya. Nah, sekarang ketika misalnya di sini tersisa 9 gram, mungkin nggak H-nya 2, oksigennya harus 16, sedangkan yang kita miliki hanya 9 gram. Ini terlalu over. Maka ramalan 1 ditolak. Nah, karena ramalan 1 ditolak, maka kita buat ramalan yang kedua. Nah, kalau ramalan yang kedua, kita ramalkan unsur O-nya yang habis. Ya. Kalian lihat unsur O-nya berapa yang kita miliki? 2. Berarti unsur O-nya itu kepake semua 2 gram. Ya. Ketika unsur O udah ada, maka tinggal H berbanding O berbanding H2O. H-nya ada 2. O-nya ada 2. Berarti unsur H adalah tinggal 1 per oksigennya 8 dikali dengan 2. Ya. Maka unsur H-nya adalah 1/8 dikali 2 sama dengan 2 dibagi 8. 2 dibagi 8 berapa? 2 dibagi 8, 0, 20, 2, 16, oke, 0,25. Kalau misalnya kita mau pakai unsur H 0,25 dengan ketersediaan unsur H di sini 2, memungkinkan nggak? Mungkin kan? Karena unsur H di sini 0,25 itu kurang dari 2 gram. Jadi yang diterima adalah ramalan kedua. Maka jawaban yang benar ketika H 2 gram, oksigen 9 gram, yang kebentuk adalah 9 gram air ditambah, berarti yang tersisa adalah unsur H kan? H yang kepake hanya 0,25. Berarti H sisa sama dengan awalnya 2 nih. 2 gram dikurang dengan yang kepake. Yang kepakainya 0,25. 2 gram dikurang 0,25 gram. Maka hasilnya adalah 2 dikurang 0,25. Maka jawabannya 1,75 gram. Ya, jadi di sini akan menghasilkan 9 gram H2O ditambah 1,75 gram unsur H.